Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi perkuliahannya. Apa namanya terkait dengan Laravel ya. Kita akan coba lanjut lagi di pertemuan sebelumnya. Kalau nggak salah kita sudah sampai ke menambahkan artikel ya. Nah, ini apa namanya menambahkan artikel pada menu blog. Oke, kita coba lihat ini apa namanya jangan lupa ketika kita akan melihat gitu kan servernya harus kita running dulu untuk yang Laravelnya. Nanti dibuka ya komennya, terserah kalian mau pakai apa. Nah, diarahkan ke foldernya. Kalau saya kan ini udah nih diarahkan ke foldernya. Kalau sudah diarahkan ke foldernya, di running php artisan serve agar servernya berjalan. Nah, seperti ini menandakan servernya udah running, baru kita masuk ke tampilan dari project kita ya. Jadi localhost 8000 garis miring, kalau ini kan langsung ke menu blog, kalau enggak gini ya kan di menu home ya. Selamat datang. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah menambahkan apa namanya terkait artikel ya, dua buah artikel, di mana ada artikel pertama, artikel kedua. Nah, ketika diklik artikel yang pertama itu akan masuk ke single postnya gitu ya, atau artikelnya hanya artikel pertama saja, atau hanya artikel yang diklik saja yang dimunculkan. Kalau kembali ya balik lagi ke semua artikel yang ada. Sama halnya dengan artikel yang kedua pun, ketika diklik dia hanya akan memunculkan artikel yang diklik saja atau artikel kedua saja. Ya, jadi di minggu sebelumnya kita sudah sampai ke tahap ini ya, memunculkan semua artikel di menu blog, dan ketika diklik artikelnya dia akan memunculkan tampilannya secara tersendiri. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya atau ketika kita membuat artikel pada menu blog ini, prosesnya itu semuanya dilakukan oleh route gitu ya, atau web.php, file web.php yang ada di folder route gitu ya. Ini sebagai route-nya gitu ya, yang mengarahkannya. Nah, semuanya diproses di sini, mulai dari isi artikel yang ditampilkan di dalam tampilan webnya ya, semuanya ada di sini. Nah, sampai ke yang single post pun kita tempatkan di sini. Oke. Nah, di pertemuan kali ini gitu ya, kita coba akan memodifikasi untuk yang roads-nya ini gitu ya, sehingga tidak semuanya diproses di roads gitu ya. Kita coba isi artikelnya ini kita coba tempatkan di sebuah model gitu ya. Lalu prosesnya ini, proses untuk memanggilnya ini nanti kita tempatkan pada sebuah controller, sehingga untuk roads-nya ini dia hanya mengakses controller saja, di mana yang melakukan proses yaitu model, controller, dan view. Kalau roads kan dia hanya memanggil untuk diarahkan gitu kan, dimunculkan saja. Nah, kita coba buat seperti itu ya, walaupun memang belum menggunakan database. Harusnya nanti kita kalau sudah menggunakan database, data-data ini kita tempatkannya di dalam database, jadi modelnya itu tidak memanggil data secara langsung gitu ya, tapi lebih memanggil data yang ada di dalam database untuk untuk dimunculkan di dalam tampilan websitenya ini nanti. Kalau ini kan kita default masih disimpan di sini data-datanya, tapi nggak apa-apa ya, sebagai latihan awal dulu. Nah, ini kan baru ada 2 artikel. Nah, semisalkan kalau masih dengan metode seperti ini, kalian ingin mencoba menambahkan artikel, kan ini ada artikel
kedua dan artikel pertama. Hanya ada 2 artikel saja yang memunculkan di sini. Nah, kalau misalkan mau menambahkan artikel ketiga, ya sebenarnya tinggal di sini ya. Nah, ini dari kurung ini sampai ke sini. Ini untuk yang ini ya, roads yang blog ini berarti ini yang memunculkan semua artikel ya, menu blog yang ini. Nah, roads yang ini. Nah, ini tinggal kalian copy, paste aja di sini, paste di sini. Tinggal ini dibolehin ke bawah, ini dimodifikasi dengan misalkan ini yang tadi kedua berubah menjadi ketiga ya. Ini misalkan, nah ini selanjutnya kita rubah juga ketiga. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini di save, otomatis nanti ketika kita refresh di tampilan ininya, blognya pasti akan muncul yang ketiga. Ketika kita klik yang ini, lihat apa yang terjadi. Nah, error gitu ya. Kenapa error gitu ya? Kenapa bisa jadi error? Karena ini kan baru yang untuk yang memunculkan di menu blog saja. Nah, kalau misalkan mau menambah berarti kan di bawah ada rows yang untuk memunculkan single postnya ini ya. Flag ini, nah nanti di bawah kan dia memunculkan ini single artikel ya, single postnya. Nah, berarti untuk yang ini pun harus ditambahkan gitu ya. Jadi emang double gitu jadinya. Nah, ini kita copy, ini dari sini. Ini kita harus sesuaikan juga. Jadi ketiga, ini ketiga, seperti ini. Nah, kita coba, ini kita refresh dan ketika kita panggil yang ketiga, nah dia muncul kan nih yang ketiga. Memang ketika kita mau menambahkan jadinya double kan, di single post kita nambahin, di yang untuk semua artikel di blognya pun kita menambahkan untuk isinya ini, karena memang apa namanya pemanggilannya tidak bisa langsung ya. Nah, kita coba modifikasi agar ketika membuat ini nggak harus double kayak gini gitu ya. Jadi kita buat sebuah model di mana ketika single postnya ini akan memanggil tidak harus dibikin juga, tinggal memanggil model yang sesuai dengan yang ini. Cuman kan nanti ada parameternya ini ya, selagi ini yang menjadi sebuah parameter untuk untuk pemanggilan ketika akan dimunculkan secara single postnya atau artikel tersendirinya. Oke, nah kalau menambahkan seperti itu berarti ini harus ditambahkan, yang bawah pun harus ditambahkan. Kita coba modifikasi agar tidak harus berulang untuk memanggil ketika ada penambahan tidak harus menambahkan di atas dan di bawahnya misalkan seperti itu, karena ini proses ini kita akan coba pindahkan ke dalam sebuah model di mana nanti model itu yang akan melakukan prosesnya sehingga hanya cukup dengan satu kali saja. Oke, berarti di sini nanti modulnya ada nanti saya share ke kalian. Nah, di sini ada penambahan model. Nah, kita akan coba modifikasi ya untuk yang menu blog ini, walaupun nanti ketika dicoba ya prosesnya tidak akan ada beda, cuma yang berbeda hanya dari sisi pengkodingan saja ya, yang awalnya semuanya di roads ya, di file web.php, kita akan coba pindahkan ya ke sebuah model untuk memproses datanya gitu kan, agar ketika ada penambahan tidak seperti tadi ya harus 2 kali. Nah, pertama kita buat dulu sebuah model ya dengan menuliskan perintah PHP Artisan make model, lalu nama modelnya apa, silakan terserah kalian nanti maunya seperti apa. Nah, ini perintah PHP Artisan make model ini ditempatkannya di mana gitu ya, ketiknya di mana gitu kan. Ini nanti kalian ketikannya adalah di sini, kalian buka sebuah komen gitu ya, buka sebuah komen di mana di dalam komen prompt ini yang akan nanti kalian tambahkan modelnya di situ
ya, atau pengetikan yang PHP Artisan ini seperti menjalankan PHP Artisan Serve itu ya. Nah, cuma kan kalau misalkan kalian ingin sambil mencoba berarti ini nggak boleh di stop ya. Untuk PHP Artisan Serve-nya ini nggak boleh stop. Kalau stop ya berarti ini nanti nggak akan muncul. Nah, agar bisa tetap ini berjalan dan kalian bisa mengetik ya berarti kalian munculkan satu buah comment prompt baru lagi boleh. Jadi ada double boleh ya. Jadi silakan nanti double comment. Nah, misalkan saya coba pakai ini ya, saya pakai git. Runnya administrator ya. Nah, ya, kan ada dua buah komen yang satu untuk menjalankan search-nya. Nah, yang ini baru nanti kita pergunakan untuk menambahkan yang tadi. Nah, caranya berarti jangan lupa ini diarahkan dulu. Jadi diarahkan dulu ke folder di mana folder kita ada, gitu ya. Seperti ini. Nah, ya, saya sudah masuk ke folder saya. Nah, berarti berikutnya adalah kita tambahkan ini PHP Artisan make model, ya. Di sini kita tambahkan PHP Artisan make titik 2 model, lalu nama modelnya mau apa ya. Kalau saya nama modelnya ini aja, blog gitu ya. Nah, ini nama model saya nanti blog, lalu di enter. Nah, ini nanti akan secara otomatis oleh Laravel di create. Nah, ini kan model created sukses, kita tinggal cek di sini. Cek model ada di dalam folder apps, lalu folder model yang awalnya hanya satu, hanya user. Nah, akan bertambah satu, dimana isinya seperti ini. Untuk isinya kan awalnya sudah default seperti ini, nanti kalian modifikasi. Ini kan udah muncul nih filenya, kalian modifikasi menjadi seperti di modul ini. Nah, yang pertama misalkan untuk memodifikasinya, karena kita belum membutuhkan ini, nah ini kita hapus saja dulu ya. Nah, seperti ini, dan hapus, ini extendnya kita hapus dulu karena belum ya. Ini use factoringnya pun kita hapus dulu. Nah, jadi modelnya yang awalnya seperti tadi dirubah menjadi seperti ini dulu ya. Setelah dirubah menjadi seperti ini, kita lihat di modul artikel yang awalnya ada di notes ya, itu dipindahkan ke dalam modelnya. Nah, seperti ini. Pertama kita buat sebuah private static blog post ya. Nah, kita buat dulu itu. Di sini kita buat ya di modelnya, buat sebuah private static blog post ya, biar sama blog underscore post seperti ini, lalu sama dengan kurung siku 2 kali. Nah ya, seperti ini biar nggak error dikasih tanda titik koma. Kita udah punya nih sebuah private. Untuk isi yang ini ya, yang ada title slug author ini kan ini isi dari atau data yang dimunculkan di menu blog ya, data artikelnya. Nah, ini kalian nggak usah tidak usah mengetik lagi, tinggal dibuka file routes-nya atau yang file web.php-nya. Nah, yang ini kita coba modifikasi atau kita ambil. Nah, dari sini ditarik ke bawah lalu sampai di sini ya. Nah, semua data kalau kalian kan cuma ada 2, kalau saya tadi kebetulan sudah ditambah 1, jadi ada 3, di copy gitu ya. Setelah di copy ini di cut aja. Nah, jadi seperti ini hanya tersisa ini. Nah, ini dihapus aja, misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini, lalu kembali lagi ke tampilan
modelnya ya, model blog.php-nya, lalu paste. Nah, yang tadinya ada di dalam ada di dalam routes dipindah ke dalam sebuah model seperti ini ya, kalau udah di save. Setelah itu ya, melihat di modul kita modifikasi. Nah, untuk blog modelnya pun di routes-nya kan tadi kita pindahkan ke dalam sebuah model. Di routes-nya pun kita perlu ada modifikasi atau penambahan. Nah, jadi di atasnya kita tambahkan sebuah use apps model blog atau memanggil blognya, karena agar nanti fungsi yang di bawah ini yang blog all ini itu tidak error gitu ya, karena kan untuk yang rows-nya kan yang tadinya di sini banyak ini kan dimodifikasi hanya jadi seperti ini nih ya. Nah, yang ini kan jadi seperti ini. Nah, yang ini kan dimodifikasi menjadi seperti ini. Panggil nama modelnya blog. Panggil nama modelnya blog. Lalu panggil sebuah metode gitu ya. Nah, seperti ini. Agar ini tidak error, maka butuh yang ini, yang di paling atas. Ya, use. Jadi kita harus mendeklarasikannya dulu. Nah, di sini tinggal kita ketik saja use apps garis miring model garis miring blogs. Nah, seperti ini, titik koma. Oke, nah, jadi seperti ini ya. Nah, udah di save. Maka akan errornya yang tadinya di blog sudah berpindah ke all. Kenapa error ini? Karena metode all ini belum kita buat. Berikutnya seperti yang di modul ya kan. Terus selanjutnya kita buat sebuah metode all ya. Di mana metode all ini agar all yang ada di rows-nya tidak error gitu ya. Berarti kita buat sebuah public static ya, atau function all-nya. Jadi dibuka kembali untuk yang model blog-nya. Nah, ini ya. Lalu di sini nih di bawah di setelah titik komanya kalian buat sebuah bukan public static gitu. Karena kan ini bisa diakses public static function oh, nah, seperti ini ya. Lalu di enter kalau ada tutup. Ini kita udah punya nih ya satu buah metode atau fungsi all. Bisa dilihat di sini pun udah tidak error karena kan ini dia memanggil sebuah model blog dan menampilkan fungsi all. Nah, yang ini kan ini udah ada walaupun ini kan ini modelnya nih walaupun belum ada isinya ya. Nah, isi dari fungsi atau metode all ini yaitu untuk memunculkan semua data ini blognya. Nah, yang tadinya ini ya, ini kan banyak nih, misalkan saya seperti ini. Nah, ini kan banyak nih. Nah, ini tinggal dipanggil di sini saja ya, dengan cara seperti return collect sell blog post ya. Jadi ini kita coba panggil return collect titik dua blog post. Akhirnya tambahkan titik koma. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal memilih ini tuh dia memanggil yang ini. Jadi data yang ada 3 ini itu dipanggil semuanya. Di rows-nya hanya seperti ini yang tadinya panjang. Jadi nggak usah ketika nantinya yang bawah ini akan menambahkan data, kita nggak usah berulang, nanti yang bawah pun akan mengambil ke yang ini. Nah, ini save dulu. Setelah di save kita coba refresh di sini.
ternyata ini ada error, blog not found. Kita lihat, coba kita refresh lagi. Plus apps models not found katanya. Jadi apa namanya, ternyata posisinya ini harus ada di atas gitu ya. Jadi pemanggilan model blognya ini ditempatkan di atas ya. Jadi agak diproses terlebih dahulu baru kan dia mau melaksanakan ini. Nah, kita coba lihat di sini ketika di refresh kan sudah nggak error ya. Ini ketika diklik tidak ada masalah ya teman, ini pun sama ya. Tidak ada masalah, ini pun sama, tidak ada masalah karena sebenarnya prosesnya sama, hanya yang membedakan adalah ini saja, yang tadinya ini di routes, nah di sini dipindahkan ke blog ini ya. Kan tadi ya seperti di awal saya katakan tidak ada perubahan sebenarnya ya kalau dari segi proses di webnya, hanya yang membedakan adalah dari ini apa namanya proses di alur encodingan kita saja yang tadinya di routes saja kita pindahkan ke sebuah model. Nah, ya ini yang menampilkan seluruh artikelnya. Nah, sekarang kita coba modifikasi kembali untuk yang kalau menampilkan ini single artikel. Nah, seperti ini. Untuk yang menampilkan single artikel, nah di modulnya itu seperti ini. Kita coba modifikasi juga untuk yang single postnya. Yang single postnya kita coba modifikasi yang awalnya di routes-nya. Tadi ya kita harus berulang menuliskan data artikelnya, itu bisa kita hilangkan. Nah, jadi caranya gini ya, dibuka lagi routes-nya. Nah ini boleh dihapus sampai ke yang ini ya, kita hapus saja. Nah, seperti ini ya, nanti kalian hapus. Nah, setelah dihapus ya, ini perlu kita modifikasi seperti yang di modul. Jadi kita arahkan ke model blognya dengan metodenya find ya, fungsi find untuk mencari slugnya sesuai dengan yang diarahkan. Nah, berarti
panggil nama modelnya ya. Titik dua kita buat sebuah file, memanggil sebuah file, lalu file ini dia akan mencari sebuah slug ya. Nah, seperti ini. Oke, ini pasti akan ini pasti akan error file ini. Kenapa error? Karena ya tadi ya seperti yang all ini, di sini kita harus buat dulu. Di sini kita buat lagi sebuah public static function dengan nama file. Nah, dengan nama file, dan di dalamnya kita tambahkan sebuah variabel dengan nama slug. Seperti ini. Ya, ini udah pasti di sini udah nggak error karena di dalam blognya sudah ada ya metode filenya. Nah, isinya seperti ini ya, yang awalnya tadi banyak hanya 2 baris saja, memanggil dari yang all gitu ya, yang all, lalu push where ya, jadi mencari sesuai dengan slugnya gitu kan. Maksudnya ya, mencari sesuai dengan slugnya, sesuai enggak nih? Kalau sesuai ya berarti dimunculkan nantinya. Di sini ya kita buat sebuah variabel untuk memanggil yang fungsi di atasnya. Fungsi ini untuk menampung misalkan $post sama dengan static 2.2 ya. Jadi yang ada di sini, yang ada di sini dipanggil dimasukkan ke post, dan setelah didapat lalu kita return ya, return $post push where. Nah, di sini slug slug. Nah, seperti ini. Jadi hanya seperti ini. Nah, ya. Ini maksudnya adalah kita mencari ya, ini kan kalau yang all ini dia memunculkan semua. Dia mencari yang slugnya ini sesuainya dengan yang dipilih ini gitu ya. Jadi diakurkan. Kalau akur maka kita coba ya. Nah, ini kita kembali dulu, ini kita refresh. Nah, ketika diklik dia sudah memunculkan ya, fungsinya sudah sesuai ya, sudah berjalan seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan di rows-nya, kalau ini ya sudah dipindahkan gitu kan. Ini sebuah modelnya, jadi rows-nya hanya seperti ini. Tadinya banyak, hanya jadi seperti ini dimodifikasi. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika kita ingin menambahkan artikel keempat, ya kita hanya tinggal menambahkan satu aja di sini. Ya, jadi kalian tinggal copy ke sini, copy, enter, paste. Nah, ini rubah menjadi keempat, ini tiga rubah lagi menjadi keempat, save gitu ya. Dan ketika kita lihat di sini, kita refresh, sudah muncul keempat. Ketika diklik pun sudah ada gitu ya, yang single post ya. Jadi nggak harus 2 kali seperti yang tadi di routes kan, yang untuk semuanya kita bikin di singular mungkin, karena dengan metode seperti ini ya kita hanya tinggal memanggil saja gitu. Nah, ini kan nanti harusnya menggunakan database, dimana ini nanti proses database-nya lalu dipanggil sesuai dengan kebutuhan itu ya. Jadi yang awalnya di routes-nya dipindahkan ke sebuah model. Jadi nanti kalian silakan buat satu buah model. Penamaan modelnya boleh sama atau boleh sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, itu untuk sebuah model. Nah, berikutnya adalah kita coba tambahkan setelah
membuat model, kita cuma tambahkan sebuah controller. Kita tambahkan sebuah controller untuk menjalankan fungsinya. Nah ini kan di routes ini masih ada nih return gitu kan. Nah ini nanti kita coba pindahkan ke dalam sebuah controller yang memang dia yang akan memproses, mengambil data ke model dan mengarahkan ke sebuah view. Jadi kalau routes hanya sebagai jalannya saja misalnya seperti itu. Nah, kita coba modifikasi. Pertama kita buat dulu sebuah controller ya. Nah scriptnya ini PHP artisan make controller, nama controllernya apa? Oke, kita coba buat mana ya tadi itu. Nah ini ya, di sini berarti PHP artisan make titik dua controller ya, controller s nama controllernya apa? Misalkan namanya saya buat jadi load besar ya, load controllers seperti ini ya, load controller. Ini sudah sukses, cepat ya prosesnya. Kalau kita lihat, kalau controller itu adanya di folder apps, lalu di folder http. Nah, ada ya folder controller, nah awalnya hanya ada satu, nah juga load controllers. Nah kalau yang ini kita biarkan seperti ini, kita modifikasi seperti yang ada di modul. Nah, kita tambahkan sebuah fungsi index dengan jangan lupa modelnya pun kita panggil ya. Jadi di atas sini kita tambahkan dulu use apps model load. Seperti ini ya. Kita tambahkan panggil dulu. Baru di sini di isinya kita buat sebuah metode ya, dengan metodenya namanya index public function index. Jadi seperti ini isinya return view block. Nah ini gak usah diketik gitu ya, kalian gak usah ngetik ini, tinggal buka yang routes-nya. Nah yang ini di copy, ini boleh di copy, boleh di cut, lalu pindahkan ke controllernya. Nah di sini, nah udah gitu ya, ini udah nih, udah selesai. Kalau sudah, kita kalau kontrolnya sudah diisi, kembali ke routes-nya lagi. Nah ini kita modifikasi menjadi seperti ini ya, jadi seperti ini berarti sampai sini seperti ini ya, kelas ya, load controller, nama controllernya apa, kelas, lalu nama metodenya apa. Ini nanti load controller titik 2 kelas ya, isi kutip nama metodenya apa, index ya, set. Nah ini lebih satu ini ya. Jadi sebelum presentasi, sebelum kita masuk di materi di save. Jadi yang awalnya panjang ini jadi satu baris. Oke, ketika kita coba ya refresh, ketika di refresh ya ini kan dia untuk menunjukkan di sini nggak ada masalah, tetap berjalan. Berikutnya untuk yang single post pun sama, kita buat sebuah fungsi di controllernya ya, sehingga routes-nya nanti hanya satu baris. Oke, kita modifikasi
lalu di controllernya ini kita buat sebuah method baru, public function show gitu ya, namanya show di dalamnya dari ini select ini seperti ini dan di paste gitu ya, membuat seperti ini dan ini di save, lalu kembali ke yang routes-nya pun ini kita modifikasi lagi. Nah seperti ini, lalu panggil block controller titik dua class, nama metodenya apa, show set ya. Nah yang awalnya tadi banyak hanya jadi sebaris ya. Ini kita kasih namanya untuk yang single post. Kalau yang atas ini untuk apa, blog ya. Nah, jadi ini rootsnya. Ketika kita coba lagi di sini, ya seperti yang tadi saya katakan, nggak akan ada perbedaan di tampilan project webnya, hanya yang berbeda adalah dari sisi prosesnya. Nah memang yang harusnya sih seperti ini, tidak dibebankan semua ke dalam routes, tapi dibagi ke dalam sebuah controller, dibagi juga ke dalam sebuah flow gitu ya, ke dalam sebuah model, lalu dimodifikasikan di dalam sebuah view-nya. Jadi kan MPC ya, konsepnya MPC. Kalau sudah seperti ini, maka routes-nya dia nggak akan melakukan banyak proses gitu ya. Nah ini bedanya, kalau yang ini yang home sama yang about masih di dalam sebuah routes, kalau yang di blog itu sudah diarahkan ke sebuah model ya dengan nama blog dan sebuah controller dengan nama blog controller seperti ini ya. Jadi yang memproses mengarahkan ke model ke view itu adalah sebuah controller ya. Kalau routes itu hanya sebagai jalan lah istilahnya seperti itu. Mungkin materinya ya sampai sini gitu ya, hanya penambahan atau memodifikasi yang awalnya di route semua dimodifikasi diarahkan ke sebuah model dengan nama blog dan sebuah controller dengan nama blog controller. Silakan kalian coba modifikasi, ubah latihan pengerjaan kalian yang sebelumnya memang sudah muncul ya, cuman hanya belum menggunakan model dan controller, masih di routes, dimodifikasi dengan menambahkan sebuah blog dan sebuah model dan sebuah controller gitu ya. Nah, silakan nanti kalian langkah-langkahnya melihat dari modul ini dan dari apa namanya yang sudah saya contohkan. Bila ada yang dirasa kesulitan, kebingungan, boleh nanti langsung ditanyakan saja saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, untuk proses di project webnya tidak akan ada bedanya ya, sama saja, hanya yang membedakan dari proses pengcodingannya saja ya, ada penambahan model dan controller. Kali ini ya tidak ada, dan dengan metode yang ada model dan controller ini, ketika ada penambahan artikel pun ya lebih mudah, tidak harus berulang-ulang. Mungkin itu saja yang bisa saya